Bayangkan malam hening di tepi sungai Nil. Bulan tergantung redup di langit, memantul di permukaan air yang tenang. Angin gurun membawa bisikan kuno, seolah-olah Mesir ingin bercerita tentang seorang manusia yang melampaui zamannya. Namanya Imhotep. Imhotep bukanlah putra raja, bukan pula keturunan bangsawan. Ia lahir dari keluarga biasa, tetapi kelak namanya akan berdiri sejajar, bahkan melampaui banyak Firaun. Seorang pria dengan otak yang tajam, tangan yang terampil, dan jiwa yang penuh dengan rasa ingin tahu. Dialah arsitek, tabib, penulis, filsuf, seorang polimath sejati di dunia yang baru mulai mengenal arti peradaban. Kita tidak tahu pasti tahun kelahirannya, hanya bahwa ia hidup pada abad ke-27 sebelum Masehi, di masa Firaun Djoser dari dinasti ketiga. Di istana Memphis, ia meniti karier bukan karena garis keturunan, tetapi karena kemampuannya. Bayangkan seorang pemuda dengan tatapan penuh keyakinan, berdiri di depan raja, membangun makam bukan dari lumpur yang rapuh, melainkan dari batu yang abadi. Djoser melihat sesuatu dalam dirinya, keberanian untuk bermimpi besar. Dan dari titik itu, Imhotep diangkat menjadi tangan kanan sang Firaun. Gelarnya banyak, pembawa materai kerajaan, kepala imam, penasihat utama. Tetapi satu gelar yang melekat hingga kini adalah arsitek keabadian. Di padang Saqqara yang luas, Imhotep berdiri sambil menatap tanah gersang. Ia membayangkan bangunan yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan sekadar makam, melainkan tangga menuju langit. Dari ide inilah lahir piramida bertingkat pertama dalam sejarah. 6 tingkat menjulang, membentuk siluet yang menghubungkan bumi dengan surga. Para pekerja mengukir batu kapur, satu demi satu, di bawah instruksi jeniusnya. Setiap blok ditata dengan presisi. Tak hanya sebuah bangunan, melainkan kompleks besar dengan kuil, pelataran, dan koridor Ketika piramida itu selesai, manusia kini tahu bahwa mereka bisa meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada usia mereka sendiri. Imhotep tidak hanya membangun sebuah piramida, ia membawa keabadian bisa diraih dengan ilmu dan keterampilan. Sebuah ruang sederhana di istana Memphis, diterangi cahaya obor yang berkelip. Di sana Imhotep duduk dengan tenang. Di depannya seorang prajurit muda terluka setelah latihan militer. Darah masih mengalir dari luka di pahanya. Di zaman itu, banyak orang akan menganggap luka sebagai kutukan atau gangguan roh jahat. Tetapi tidak bagi Imhotep. Ia menunduk, mengamati dengan teliti, lalu menekan luka itu dengan kain linen bersih. Jika pendarahan ini dihentikan cepat, ia akan bertahan. Mungkin begitu pikirnya. Bukan doa panjang yang pertama kali keluar dari mulutnya, melainkan langkah praktis. Imhotep lalu mencatat dalam papirus, jika luka terbuka, tekanlah dengan kain. Jika tulang terlihat, prognosisnya sulit. Kalimat seperti ini kelak ditemukan dalam papirus Edwin Smith yang diyakini bersumber dari tradisi ajarannya. Bukan mantra, bukan jampi-jampi, melainkan catatan sistematis tembuh manusia. Di saat dunia masih dipenuhi magi, Imhotep menyalakan lilin kecil rasionalitas. Pasien lain datang, seorang pekerja bangunan jatuh dari ketinggian. Lehernya kaku, ia tak bisa menoleh. Imhotep tidak berkata roh marah menahan kepalamu, melainkan menulis, jika seseorang tidak bisa menoleh setelah jatuh, maka cedera ini tidak dapat diobati. Jujur, tegas, berdasarkan pengalaman. Itulah ciri khasnya, keberanian menerima fakta medis walau pahit. Kita bisa bayangkan Imhotep berkeliling, memeriksa mata yang bengkak, luka bakar akibat api obor, patah tulang akibat kecelakaan kerja. Ia selalu mengamati, menguji, mencoba, lalu menuliskan kesimpulan. Ia tidak meninggalkan kita mantra, tetapi catatan medis yang rasional. Inilah yang membuat sejarawan modern menjulukinya sebagai bapak kedokteran jauh sebelum Hippocrates. Namun Imhotep bukan sekadar tabib, ia adalah ilmuwan sejati. Ketika malam tiba dan istana sunyi, ia menatap langit. Bintang-bintang di atas gurun bukan sekadar titik cahaya baginya. Ia menghitung, mencari pola, menghubungkan gerakan langit dengan kehidupan manusia. Ilmunya mencakup astronomi dan matematika. Baginya, tubuh manusia dan alam semesta adalah dua kitab yang sama-sama bisa dibaca dengan logika. Orang-orang Mesir mengingatnya bukan hanya sebagai penyembuh luka jasmani, tapi juga penyembuh luka batin. Ia bijak dalam kata-kata, mampu menenangkan pasien dengan suara lembut, membuat mereka percaya pada proses penyembuhan. Inilah mengapa setelah ia wafat, rakyat mulai berziarah ke makamnya. Mereka percaya arwahnya masih bisa menolong. Bayangkan orang sakit datang membawa persembahan kecil, sepotong roti, kendi bir, lalu berdoa di hadapan patung kecil Imhotep yang duduk dengan gulungan papirus.
Wahai Imhotep, putra Ptah, sembuhkanlah aku. Ribuan tahun kemudian, ketika bangsa Yunani datang, mereka melihat pemujaan ini dan kagum. Mereka berkata, ini sama seperti Asklepios di negeri kami. Meska Imhotep steri temat havbergd fall. Majestad bel lordes. Dari manusia menjadi dewa dan dikenali lintas budaya. Begitulah Imhotep sebagai tabib dan ilmuwan bukan hanya legenda. Ia adalah jembatan antara dunia kuno yang magis dengan dunia modern yang rasional. Ia menuliskan gejala, membuat diagnosis, dan menyadari batas kemampuan manusia. Ia bukan hanya penyembuh tubuh, melainkan juga perintis cara berpikir ilmiah. Imhotep wafat, mungkin tanpa kemegahan seorang raja, tetapi waktu justru memperbesar namanya. Rakyat Mesir tidak melupakannya. Berabad-abad setelah kematiannya, ia dihormati sebagai orang bijak. Di era kerajaan baru, namanya diselipkan dalam doa dan persembahan. Ketika Yunani berkuasa di Mesir, mereka melihat Imhotep dengan penuh hormat. Mereka menyamakan dia dengan Asklepios, dewa pengobatan. Patung-patung kecilnya dibuat, memperlihatkan dirinya duduk tenang dengan gulungan papirus di pangkuan. Di Memphis, ia dipuja sebagai dewa penyembuhan. Orang-orang datang memohon kesembuhan, seolah-olah arwahnya masih hadir untuk membantu. Bayangkan itu. Seorang manusia biasa ribuan tahun kemudian diperlakukan sebagai dewa. Itulah bukti betapa besar jasa dan wibawa Imhotep. Namun, mari melompat jauh, ke abad ke-20. Dunia telah berubah, bioskop lahir, mereka butuh nama Mesir kuno yang terdengar autentik, dan pilihan jatuh pada satu nama, Imhotep. Tetapi kali ini ia bukan arsitek atau tabib. Ia adalah mumi yang hidup kembali, imam jahat yang membawa kutukan. 6 dekade kemudian, kisah itu dihidupkan lagi lewat film The Mummy. Penonton mengenal Imhotep sebagai sosok menyeramkan, dimumikan hidup-hidup karena pengkhianatan, lalu bangkit dengan kekuatan sihir gelap. Ia bukan penyembuh, melainkan pembawa tulah. Bukan arsitek kehidupan, tetapi penghancur. Hollywood mengubahnya total, dari tokoh bijak menjadi monster. Mengapa? Karena film butuh penjahat yang kuat, sosok kuno yang misterius. Nama Imhotep terdengar sempurna, asing, eksotis, penuh nuansa Mesir. Penonton tidak peduli sejarah, yang mereka butuhkan adalah kisah horor yang mendebarkan. Mari bayangkan dua wajah Imhotep. Yang pertama, seorang pria sederhana di istana Djoser. Menulis pengamatan medis yang jauh melampaui zamannya, dihormati hingga akhirnya dipuja sebagai dewa. Yang kedua, di layar perak, seorang imam terkutuk, dimumikan hidup-hidup, bangkit dari kubur untuk menguasai dunia dengan sihir gelap. Dua wajah yang bertolak belakang, namun keduanya hidup berdampingan dalam budaya manusia. Mungkin ada pelajaran di sini, bahwa sejarah dan cerita fiksi seringkali berjalan berbeda. Hollywood tidak salah, mereka menciptakan hiburan. Tetapi kita perlu ingat, di balik monster fiksi ada manusia nyata yang luar biasa. Imhotep bukan sekadar nama dalam film horor. Ia adalah lambang kecerdasan manusia, bukti bahwa pengetahuan bisa melampaui waktu, bahwa dari pikiran satu orang lahirlah monumen abadi yang masih membuat kita kagum hingga hari ini. Jadi, lain kali ketika mendengar nama Imhotep, bayangkanlah bukan hanya mumi yang mengerikan, tetapi juga sang arsitek yang berdiri di padang Saqqara, menatap matahari terbenam, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Baik,